Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We gonna learn about HTML injection reflective method get ya. Kita akan belajar tentang masalah HTML injection reflective get yang metodenya get ya. Teman-teman bisa untuk awal-awal teman-teman sebenarnya bisa menggunakan kayak script alert juga boleh ataupun ya HTML injection ya. Itu semua kodenya bisa dieksekusi. Dan boom, kode bisa dieksekusi dengan baik, yaitu HTML injectionnya tereksekusi. Di sini juga udah di encoding ya, dia bisa di encoding kayak by default sama si JS-nya. Kemudian kalau di level medium, apabila kita inject alert, dia nggak akan bisa ya, karena dia di return sesuai dengan teks ataupun command teksnya. Jadi return kayak teks biasa. Tapi oh ya, di sini dulu. Tapi kita dapat sesuatu yang menarik. Nah, kita dapat sesuatu yang menarik di mana alert. Nah, ya, kurung kurawal kita convert dari kurung kurawal lagi kurung lebih besar atau lebih kecil kita di convert yang menjadi NGT, NLT, and NGTGN. Tapi teman-teman kita lihat bahwasannya di sini ya, dia di encode ya, dia di encode menggunakan encode, tapi dia masih di eksekusi dengan baik di sini, kelihatan ya teman-teman. So, bagaimana untuk menginjeksinya, yaitu teman-teman harus menggunakan yang namanya URL encoder. Pada sini sudah tersedia. Teman-teman buka dulu board suite-nya dulu, maaf. Ya, ini buka board suite-nya, misalkan kita plain dulu h encode as point misalkan ya. Nah, ini taruhlah kita belum ada apa-apa gitu ya di board suite-nya. Ini kita encode run URL ya, kode yang kita tadi injeksikan, kemudian kita copy paste di sini, kemudian kita masukin SSS. Kemudian di level height, mau teman-teman injeksi apapun dia tetap nggak bisa ya teman-teman, karena memang udah keamanannya udah cukup tinggi sehingga developer sudah aware bahwasanya dia harus validasi input yang berkaitan dengan web aplikasinya. Ini juga berlaku seperti hanya reflected post, sama juga berlaku di tingkat low dan medium. Kemudian di current URL ini sayangnya kita nggak bisa ya di sini di Firefox, dia harus di internet. Setelah baca beberapa modul, kenapa itu bisa dieksekusi, karena dia harus dijalankan di Internet Explorer versi berapa ya. Jadi kalau sekarang disebutnya Microsoft Edge di dalam Internet Explorer. Untuk store block dia sama. Kalau untuk level low, wow, wait a minute, oh ya, dia diganti ke level low. Kalau di level low kita tinggal injek aja teman-teman seperti biasa, dokumen dan kode kita bakal dieksekusi. Kalau untuk di level medium, teman-teman mau injek menggunakan biasa dia gak akan dieksekusi. Kalau menggunakan yang encode, dia juga tidak akan dieksekusi dengan baik teman-teman, walaupun ini menggunakan HTML encoder, dia tetap tidak berfungsi ya. Di level high juga sama, misalnya dia lebih aware. Jadi web developer lebih aware bahwasanya setiap input itu harus divalidasi dengan baik ya. Kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi? Pertama-tama kita bakal HTML gitu ya, diperbesar biar kelihatan. Nah, ini HTMLI yang ini tentang mengatur masalah cookie-nya, ada security level yang namanya ya. Kemudian no check, ada SS check 1 3. Nah, jadi ketika kita input kode kita, dia di return tanpa validasi, sehingga semua eksekusinya dieksekusi oleh web servernya ataupun web aplikasinya. Nah, kalau untuk di metode post, HTML post, nah sama juga ya, dia sama menggunakan fungsi yang sama. Nah, kalau di XS1 yang medium, kita kan tadi udah lihat ya bahwasanya yang kurung
bukan kurung yang lebih gede atau lebih kecil simbolnya itu dikonvert menjadi NLT dan juga NCT atau M-Force, kalau nggak salah M-Force. Kita bisa buktikan di sini ya. Ini di level medium ya, kalau kita inject input biasa, kemudian kita encoding ya menggunakan URL. Nah kalau di encoding kan bentuknya persen-persen ya teman-teman, sebenarnya gini, sehingga ini tidak memenuhi syarat yang pertama, tidak memenuhi syarat yang kedua juga sama tidak memenuhi syarat. Nah kalau di sini ya dia kayak oke, dia tidak diganti kedua, kemudian yang ketiga ini di decode ya, input kita di decode oleh si function URL decoder ini, kemudian di return inputnya, makanya dia dieksekusi ketika kita udah PHP. Kalau untuk versi yang check ini, yang versi hide, dia nggak akan bisa karena dia menggunakan XML special characters ya teman-teman, ya ampersand ya seperti ya, jadi mau gimana pun juga teman-teman inputnya dia tetap kan bisa dieksekusi. Dan kebanyakan sekarang sudah mulai aware tentang masalah HTML injection ataupun CSS injection. Teman-teman bisa lihat di beberapa dokumentasi kayak Django, kemudian Golang juga sama. Itu Golang termasuk yang susah untuk di HTML injection ya, ataupun XSS, karena dia secara default return semuanya menggunakan karakter. Jadi yang kenapa sekarang perusahaan Indonesia, perusahaan banyaknya juga dia lebih aware ke menggunakan Golang, Python, Django, ataupun sekarang tuh yang baru Rust ya, karena lebih aware lah, keamanannya lebih bagus, kemudian stabil, kecepatan stabil server juga lebih bagus. Kalau untuk storage, kita di storage yang di stored, gua nggak tahu ini kenapa yang cache ini menggunakan XLI check script, SQL check lupa ya, dia menggunakan fungsi yang sama tapi dia konverternya beda-beda, entahlah gua kurang jujur, kurang itu ya kan SQL kan masukin M3 direct, gue lupa ya untuk direct. Nah jujur gue di storage kurang paham ya kenapa itu bisa terjadi, karena jujur gue sendiri belum mempelajari masalah PHP, tapi gue tahu secara general eh kayak algoritmanya kayak gimana, kenapa bisa terjadi karena ya selain menjadi web tester, menjaga bagaimana web mencari cara bagaimana web itu dieksploitasi, gue juga berharap gue bisa menjadi seorang code review ya, teman-teman, dimana oh kayaknya ini bugnya di OR deh, ini kayaknya bugnya load memory atau sebagainya, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi di real project di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa follow GitHub gua ya, kebetulan saat ini gua lagi belajar Golang, JavaScript, Node.js ya, terutama JavaScript, Node.js, dan juga belajar terkait masalah Django, karena prinsip gua adalah you know how to build, you know how to destroy. Kalau lu tahu bagaimana cara membuat website, bagaimana cara keamanan dan sebagainya, dan please dan hanya lu tahu bagaimana destroy si web aplikasinya itu gitu ya. Nah ya kalau ngomongin bug banyak banget yang nggak bisa, yang kadang-kadang ya memang kita sebagai web developer lupa untuk meng apa ya, mensanitize-nya, mengamankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.